Sabda Tuhan dari Matius 9 tadi diberi tema hati yang berbelas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Ketika masa pandemi COVID-19 terjadi di negara kita ini, kita menyaksikan melalui tayangan televisi atau bahkan juga WhatsApp. Ada seorang kakek menaiki mobil pribadinya dan kemudian berkeliling kampung dengan membagikan beras ataupun sembako dan uang sebesar Rp100.000 kepada setiap orang yang berkekurangan dan yang terdampak pandemi COVID-19. Dan ini dilakukan oleh sang kakek karena sang kakek merasa kasihan melihat sesamanya yang menderita. Dalam kehidupan bergereja pun, kita juga menjumpai sebuah keluarga yang setiap hari Jumat membagikan nasi bungkus kepada sesamanya yang terdampak karena COVID-19. Dan ini pun juga diikuti oleh keluarga-keluarga lainnya. Demikian juga gereja melalui kelompok pokja melakukan hal yang sama yang diikuti oleh komisi dan juga warga yang lainnya. Hal ini pun dilakukan karena tergerak oleh belas kasihan kepada sesamanya yang menderita dan yang membutuhkan pertolongan. Sikap yang demikian ini saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang ini dijiwai oleh keyakinannya dan juga oleh kasih Kristus yang telah dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu pertanyaannya saudara, apa toh belas kasihan itu? Menurut Barclay, kata belas kasihan berasal dari kata Yunani, splagnisteis. Dari kata splagna, yang menggambarkan hati nurani manusia yang terdalam. Ketika seseorang memiliki belas kasihan, timbullah suatu usaha atau keinginan yang kuat untuk menolong dan mengurangi penderitaan sesamanya. Belas kasihan itu mengacu kepada perbuatan baik kepada orang-orang yang lemah atau yang miskin. Menderita termasuk juga kepada orang-orang berdosa. Yesus digerakkan oleh nurani yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang, yakni orang-orang Galilea, karena mereka seperti orang-orang terlantar tanpa gembala. Barclay menjelaskan bahwa kata terlantar berasal dari kata eriminoi, yang berarti terbaring tidak berdaya, lelah dan yang kebingungan. Keadaan mereka digambarkan seperti domba yang kehilangan gembala. Dan keadaan ini dapat terjadi dalam kehidupan manusia modern dengan persoalan-persoalannya, melahirkan orang-orang yang tidak berdaya, orang yang lelah, orang yang kebingungan.
Lalu apa yang sudah kita buat dalam kondisi yang seperti ini? Fakta menunjukkan jumlah mereka yang tidak berdaya, yang lelah dan kebingungan semakin besar dibanding dengan mereka yang peduli. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan bahwa pekerja sedikit tetapi tuaian banyak. Pernyataan Yesus ini menggambarkan kondisi di mana orang Farisi sibuk dengan dirinya dan kemudian menutup mata terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang Farisi memandang mereka sebagai kelompok masyarakat yang harus ditiadakan, kelompok masyarakat yang harus dilupakan, kelompok masyarakat yang tidak perlu diperhitungkan. Sementara itu Yesus memilih untuk memperhitungkan dan merangkul mereka agar mereka tidak terhilang di tengah himpitan pergumulan hidup. Bagi mereka Yesus memiliki belas kasihan. Dan jikalau Yesus memiliki belas kasihan, ia tidak sekedar bersimpati, namun juga berempati. Yesus turut merasakan dan terlibat dalam penderitaan itu. Orang yang berada dalam penderitaan tidak pernah menjadi objek dari kebaikan hatinya, tetapi menjadi subjek yang ditempatkan sebagai sahabat dan saudara. Hal ini yang menggerakkan Yesus untuk memberikan yang terbaik untuk menuntaskan penderitaan mereka. Menuntaskan berarti tidak setengah-tengah atau sekedarnya, tetapi totalitas dari keutuhan dirinya melebur dan menyatu dalam penderitaan sesama. Hati Yesus selalu dapat dengan mudah digerakkan oleh penderitaan dan kesulitan hidup umatnya. Hati Tuhan adalah hati yang berbelas kasihan, dan ini nampak dalam karya-karya Tuhan Yesus. Misalnya, dalam Matius 9 diungkapkan ayatnya yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 14 ayatnya yang ke-14 juga dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam Matius 20 pun juga diungkapkan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Dan tentunya kalau kita memeriksa Injil-Injil lainnya, begitu banyak ayat-ayat yang mengungkapkan tentang belas kasihan Tuhan ini. Belas kasihan adalah karakter dari Allah kita. Bapa kita di surga adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Ia Bapa yang sayang dengan anak-anaknya. Tindakannya didasari oleh kelembutan dan kepekaan hati yang setiap kali tergugah dan menjadi gelisah saat penderitaan terpampang di depannya. Saudara, karya Yesus dan belas kasih-Nya ini
Dilanjutkan dengan pembicaraan tentang kebutuhan pekerja untuk menuai. Dan tugas pengutusan Yesus bagi murid-muridnya. Para murid dipilih untuk ikut memberitakan kerajaan Allah dan melenyapkan penyakit dan juga kelemahan. Yesus memanggil dan juga memilih para murid yang terdiri dari orang-orang biasa untuk ikut serta memberitakan kerajaan Allah, untuk melenyapkan penyakit dan juga kelemahan. Yesus mengutus para muridnya untuk melakukan sesuatu bagi penderitaan manusia bersama-sama Yesus dan di dalam karyanya. Yesus tidak meratapi atau menyesalkan keadaan itu. Tetapi ia bersama dengan para murid langsung terjun dan bekerja. Tindakan Yesus ini perlu dijadikan penyemangat pelayanan gereja dan tiap-tiap orang percaya. Bahwa tidak hanya cukup kita ini berdoa, berteori, berstrategi, dan kemudian merumuskan teologis yang rumit. Kita harus segera terjun ke ladang, berkarya dan berbuat sesuatu terhadap penderitaan itu. Ladang membutuhkan orang-orang yang mau berbelas kasihan, orang-orang yang mau berkorban, dan orang-orang yang mau menderita demi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengutusan Yesus dinyatakan kepada para muridnya dengan beberapa aturan, pesan, dan juga strategi. Semangat untuk melayani dan bekerja di ladang Tuhan dilengkapi dengan strategi yang tepat sasaran. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus juga mengajarkan kita untuk membuat perencanaan yang baik di dalam berkarya. Jangan sampai kita ini terjebak dalam dua sikap yang tidak tepat. Kadangkala ada orang yang begitu mengagungkan strategi, menghabiskan seluruh kemampuan dan energinya untuk merancang strategi. Tetapi tiba pada saat pelaksanaan, tidak ada seorang pun yang mau melaksanakannya. Atau sebaliknya, kita memiliki semangat untuk bekerja, tetapi asal bekerja sehingga hasilnya seperti usaha menjaring angin. Yesus di sini mengajarkan kepada kita bahwa strategi dan semangat adalah dua hal yang harus seimbang dalam pelayanan kepada mereka yang menderita. Pertama di sini yang dilakukan oleh Yesus adalah memilih murid-muridnya. Kita melihat bahwa latar belakang para murid yang begitu beragam dipakai oleh Allah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung misi. Keberagaman bukanlah hal yang melemahkan, tetapi justru menguatkan kelompok untuk melaksanakan misi kerajaan Allah. Kedua, Yesus memberikan kuasanya. Dalam kuasa Yesuslah kita dimampukan untuk melakukan dan memberitakan yang terbaik. Tanpa kuasanya, kekuatan dan sehebat apapun yang ada dalam diri kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita bekerja bukan karena kekuatan semata. Kita bekerja bukan karena kepintaran kita saja,
tetapi karena kuasa Yesus. Kuasa Yesus yang memberkati dan memberi kemampuan kepada kita. Kuasa itu harus dinyatakan untuk mengatasi setiap penderitaan manusia. Jadi di sini saudara, kuasa yang diberikan Yesus ini bukan untuk kepentingan diri pribadi. Dan karena itu para murid dilarang untuk menerima imbalan karena pekerjaan. Mereka telah menerima dengan cuma-cuma dari Tuhan Yesus, maka mereka juga harus memberi dengan cuma-cuma. Karya yang dilakukan ini murni untuk memberitakan belas kasih Allah tanpa maksud terselubung. Yang ketiga, Yesus memberikan strategi kepada para muridnya, yaitu dengan membatasi ruang lingkup demi hasil yang maksimal. Pembatasan ini tidak perlu kita pahami sebagai tindakan pilih kasih. Yesus fokus kepada penderitaan umat Israel terlebih dahulu. Tindakan eksklusif Yesus terhadap bangsa Israel ini nanti akan melingkupi dan termasuk juga dalam rencana yang lebih besar, yakni untuk seluruh bangsa. Dalam tugas pengutusan yang pertama, para murid tidak langsung diutus kepada bangsa-bangsa lain, tetapi kepada bangsa Israel dulu. Dan melalui pengalaman inilah, para murid kemudian siap untuk diutus ke seluruh bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melibatkan diri kepada kesulitan dan penderitaan orang lain tidak pernah menjadi mudah bagi kehidupan kita. Karena hal ini membutuhkan komitmen, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kebijaksanaan dan juga kerendahan hati. Dan tidak banyak orang yang bersedia melakukannya. Tidak banyak orang memberikan dirinya digelisahkan akan kesulitan orang lain. Lebih banyak dari kita memilih untuk bersikap aman dan mementingkan diri sendiri. Untuk itulah Yesus berkata, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit." Tetapi saat ini Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang berbelas kasihan. Sekarang maukah kita memiliki hati seperti Yesus yang memandang sesama sebagai sahabat, siap untuk menjadi gelisah dengan penderitaan orang lain, siap terlibat bersama dan berjalan bersama dalam kesulitan? Dan inilah panggilan hidup kita yang telah diselamatkan oleh Yesus. Dalam keadaan apapun kita sebagai orang percaya diharapkan mau lebih peka pada keadaan sekitar kita. Masih banyak di luar sana orang yang membutuhkan uluran kasih Allah. Kita sebagai orang percaya yang telah beroleh kasih Allah, hendaknya mau menjadi pekerja kepada sesama, yakni melakukan yang baik bagi sesama, menghadirkan belas kasihan Allah kepada sesama. Dan kiranya kasih Allah terus menaungi kita, memberi kekuatan kepada kita melewati segala penderitaan hidup, memampukan kita memiliki hidup yang bersinar dan menjadi cerminan kasih Allah kepada umat manusia di dunia ini. Tuhan senantiasa memberkati upaya dan perjuangan hidup kita. Amin.